Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Ningsi. Selamat hari Minggu Kakak Is. Ya adik-adik yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini dengan penuh sukacita kita boleh kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kakak Ningsi dan Kakak Is percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dengan penuh sukacita Kakak Ningsi undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Ya, kalau adik-adik sudah berdiri, dengan kembali dengan penuh sukacita kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Diselanjutkan lagu Senin Selasa. Adik-adik masih tetap berdiri sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kakak Is? Ibu Guru Grace dan Kakak Eci. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu ada buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik silakan duduk dan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 4
ayat 23 sampai 31. Kakak Eci ulangi, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Adik-adik, ikuti Kakak Eci membaca ya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Nah adik-adik, setelah membaca firman Tuhan tadi, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Grace. Nah Bu Guru Grace, hari ini firmannya, ceritanya itu berjudul apa Bu Guru? Ya, hari ini ceritanya itu judulnya Dengan Berdoa Tuhan Memberikan Keberanian. Ya, mari ya kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ya, sekarang anak-anak coba lihat ini gambarnya, bisa lihat tidak? Ya, bisa ya. Kira-kira anak-anak tahu siapa yang ada di gambar ini? Tidak tahu Bu Guru Grace, siapa Kakak itu Bu Eci Guru tahu. Grace? Ya, ini adalah orang dua ini adalah Petrus dan Yohanes. Kenapa ya mereka ini ada di sini? Mereka lagi apa ini? Kayaknya lagi berdoa Bu Guru Grace. Iya, ternyata mereka lagi di dalam penjara Kakak Eci. Tahu ya kalau lagi di dalam penjara itu kita tidak bisa keluar-keluar ya Kakak Eci. Iya. Tidak bisa kemana-mana, kita dikurung di dalam ruangan tertutup, terus pintunya dikunci. Digembok. Ya, digembok. Ya, mereka sedang di penjara. Rupanya ternyata ada orang-orang yang membenci mereka, yang tidak senang kepada Bapak Petrus dan Yohanes. Mereka ini tidak senang karena Bapak Petrus dan Yohanes ini selalu menolong orang yang lumpuh, yang buta, yang sakit, yang kelaparan. Jadi ada orang-orang yang tidak senang kalau mereka ini menolong orang, ya. Begitu. Ya. Kemudian mereka menangkap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Ya. Tapi karena Bapak Yohanes dan Bapak Petrus ini tidak terbukti bersalah, mereka dibebaskan Kakak Eci. Ya, karena tidak ada kesalahan didapatkan kalau kepada mereka. Ya, mereka gitu. Tidak terbukti bersalah. Ya. Dan setelah Bapak Petrus dan Yohanes bebas, mereka pergi menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan menceritakan semua apa yang telah mereka alami. Ya, nah, pada saat itu teman-teman Bapak Petrus itu sedang takut Kakak Eci. Mereka takut ya.
Ini wajahnya, wajah sedihnya. Mereka takut dimarahi, mereka takut dimusuhi, ya. Akhirnya mereka bersedih, ya, mereka bersedih karena mereka takut melakukan perintah Tuhan. Mereka takut. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang Takut. takut atau kita sedang Sedih. sedih? Apa kira-kira Kakak Eci? Kakak Eci tahu kalau Ibu Guru tanya, kalau Kakak Eci sedang Takut. sedih, takut, kira-kira Kakak Eci apa yang Kakak Eci lakukan? Kalau Kakak Eci biasa berdoa, Bu Guru Grace. Iya, betul sekali. Bapak Petrus dan Bapak Bapak Yohanes menguatkan teman-teman yang sedang takut, ya. Iya. Mereka mengatakan tidak takut, berdoalah. Ini gambarnya Kakak Eci. Mereka Berdoa. iya, mereka berdoa. Ya, karena itu Tuhan pasti menolong kita semua untuk menjadi Berani. berani. Betul, dengan berdoa kita akan menjadi Berani. Adik-adik, dengan menyampaikan ketakutan kita kepada Allah melalui doa, para murid memperoleh keberanian untuk melakukan hal yang benar. Sama seperti kita merasakan takut, dengan berdoa kita akan memperoleh keberanian untuk bersikap benar. Baik. Iya, baik. Jadi mereka semua bahagia, Bahagia. tersenyum, tidak sedih lagi ya. Iya, Bu Guru. Jadi Bu Guru, kalau misalnya anak-anak mau ulangan terus takut jawabannya salah, berarti anak-anak harus berdoa. Ya, belajar Nah, sambil berdoa ya, supaya semua ulangannya bisa. menghasilkan nilai yang bagus. Iya, betul sekali Kakak Ya, Eci. jadi adik-adik semua, apapun yang kita hadapi, terlebih kita merasa sedih atau kita merasa takut, kita harus berdoa sama Tuhan, menyerahkan Iya. semuanya, biar Tuhan bekerja dan Tuhan memberi kita keberanian. Jangan ragu-ragu ya, kita harus terus berdoa. Ya, Bu Guru. Hmm. Nah, adik-adik, ceritanya sampai sini, Kakak Eci sekarang mau kasih ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kakak Eci ulangi, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Berbunyi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Kakak Eci ulangi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Adik-adik di rumah jangan lupa menghafal ya. Ya. Menghafal di video dan dikirim di nomor Ibu Guru di bawah sini. Ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mau doa lipat tangan, kita mau doa syukur syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sesaat yang lalu kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengarkan tadi ya Tuhan dapat kami lakukan sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Tuhan Yesus selalu ingatkan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan agar kami boleh memiliki keberanian yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh di rumah mereka. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap makanan, minuman, bahkan setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam seminggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang untuk terus dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau beri mereka kesehatan, bahkan kekuatan ya Tuhan. Beri mereka selalu kesetiaan untuk terus dapat mengikuti sekolah minggu walaupun dari rumah. Biarlah ya Tuhan Engkau beri kami kemampuan untuk
dapat melanjutkan setiap aktivitas kami dari rumah. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ibu-ibu guru kami yang terus setia untuk melayani kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan diberi selalu kesehatan bahkan kekuatan serta kesetiaan untuk terus melayani anak-anak-Mu. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, itu tadi cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Eci dan Ibu Guru Grace yang menceritakan bahwa Kakak Is, jika kita berani, jika kita berdoa, maka kita akan mendapatkan keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Untuk itu, sebagai anak-anak sekolah minggu yang berani, mari kita sama-sama dengan penuh berani, dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian Laskar Kristus. Akulah pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, aku tembak, dor, 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 dengan imanku. Sekali lagi ya. Akulah pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, aku tembak, dor, 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 dengan imanku. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Seperti biasa ya, amplop persembahan ini bisa kita dapatkan di depan gereja. Jadi nanti bisa minta tolong papa mamanya untuk diambilkan, lalu persembahannya dimasukkan ke dalam sini. Jadi kembali papa mamanya bawa ke gereja dan ambil lagi amplop yang baru untuk minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyi pujian persembahan kami sedikit sekali. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan doakan persembahan dan kita juga akan berpisah. Tapi adik-adik jangan sedih ya, minggu depan kita akan jumpa lagi ya Kakak Nengsi. Iya, betul sekali Kakak Is. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sesaat lalu, untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan boleh kami simpan di hati kami dan kami lakukan di setiap hari agar hidup kami semakin buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu juga kami telah membawa persembahan kami, berkati kiranya Tuhan persembahan kami, meskipun persembahan kami sedikit sekali, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai, biarlah Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang, kami selalu jadi anak-anak yang baik dan pintar dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini, terima kasih untuk berkat Tuhan. Demikianlah Tuhan ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik semua berdiri, kita nyanyi pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Rindu. Saya mau menghafal Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Leticia, saya akan menghafal yang diambilnya dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalamku, aku akan melakukannya. Perkenalkan, saya bernama Obama. Saya akan menghafal Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.